Sugeng siang anak negeri. Kali ini aku akan menjelajah daerah dataran tinggi di selatan Provinsi Jawa Timur. Tepatnya di Trawas, Kabupaten Mojokerto. Bareng sama aku, Afif Amar. Kali ini ada yang spesial loh. Oh, gara-gara aku. Padahal dia loh Bu, ini Bu banyak banget yang dia potong. Cara masak yang tadi Apip bilang unik karena kita bakar ikan itu di dalam bambu, terus ya diputer-puter aja. Dan Dan aku nih emang jarang juga ngeliat kue kering tapi pakai kopi. Nah, Mbak Mei baru tahu kali ini kan? Kecamatan Trawas di Kabupaten Mojokerto memiliki ketinggian rata-rata 700 meter di atas permukaan laut. Nggak heran kalau nuansanya sangat sejuk dan indah banget. Desa yang aku tuju kali ini merupakan salah satu desa wisata unggulan kepunyaan Trawas Lore. Namanya Desa Ketapan Rame. Sebelum mengeksplor hasil perkebunan dan mencicipi ragam olahannya, aku disambut sama cacah lanang yang lagi pada asik mengadu gasing kayu tradisional permainan khas di sini. Wah, nggak mau kalah aku nih sama arek-arek di sini. Wah, sekarang lagi bermain bareng anak-anak Ketapan Rame, yaitu permainan tradisional, yaitu gangsingan. Wah, ternyata anak sini itu pada jago-jago, aku kalah mulu ya. Ayo, balenin ya, aku kalah ya. Nanti aku menang ya. Walah rek, kalah terus ternyata aku sama anak-anak ini. Ya wes, nggak apa-apa. Lumayan, bisa nostalgia masa kecil bareng mereka. Ini kenapa pada main di tengah jalan? Kan aku mau lewat. Aduh, gimana? Mbaknya yang harus aku tanyain. Aduh, ya, wes. Rusak makanan sama Baik mainannya. loh. Ya. Di Indonesia aku itu ya? Loh. Ini jejak anak negeri. Iya, kita tuh baru main loh. Mbaknya malah merusak Ya permainan udah, kita aku ya. minta maaf deh kalau mainannya jadi rusak. Ya udah, mumpung ketemu kalian, aku mau nanya, Ketapan Rame ini di mana ya? Aku nih mau ke Ketapan Loh, Rame. pas banget lah. Udah, ini kebetulan kita mau ke sana nih, ke acara Ya. Ketapan Rame. Mau ikut Oke. tuh? Boleh, aku bareng ya. Wih. Ya, ayo. Ayo, tak gonjengin Mbak, ayo. Oh, ya udah. Walah, lagi asik-asik main gasing. Malah ketemu sama Mbak Menia. Itu loh, dari program Indonesiaku. Pas banget lagi, tujuan kita sama. Ya wes, langsung wae tak ambil alih yo motornya Mbak. Yuk kita gaspol. Saatnya perjalanan kita dimulai. Yuk ikuti terus keseruan kita. Selamat datang di Indonesiaku dan salam anak negeri. Kan alam memberikan banyak manfaat. Wah, keren loh Mbak, di sini. Kali ini di episode spesial, Jejak Negeri bakal kolaborasi bareng Indonesiaku. wah, kayak apa ya kira-kira kalau kita berdua ada di dalam satu episode barengan? Jejak Negeri bakal ngajak Indonesiaku, Mbak Mei nih, buat keliling dan jelajah Desa Ketapan Rame. Mbak, tapi nggak pakai seragam kayak gini, Mbak. Oh, nggak boleh? Nggak boleh, nggak kayak ke pelosok-pelosok itu. Ganti dulu ya, Mbak ya. Ya udah, Tak ambilin dulu, aku Mbak. ikut aja. Oh.
Wah, iki apa ya? Ganti ya, yo. Yo. Wah, iki baru anak negeri. Aku malu tapi nggak pernah Kenapa? sefeminim ini. Wah, ini udah kayak kembang desa bisa. Udah siap loh? Yaudah, yuk. Wis, yuk. Kita naik motor kan? Loh, ngapain? Wis, Oh. mlaku wae cek sehat. Yuk. Jalan kaki. Yo, yuk. Anak negeri, kebun asitaba di Desa Ketapang Rame tumbuh di ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, tepatnya di lereng Gunung Welirang. Tanaman ini aslinya dari Jepang loh. Siapa sangka, ternyata wilayah inilah yang menjadi satu-satunya lokasi asitaba tumbuh subur. Nah, kalau dilihat dari ukuran, memang berbeda jauh ya dengan seledri lokal. Daun asitaba ini sangat lebar dan batang daunnya cenderung panjang. Konon pada awal tahun 2000-an, tanaman ini dibawa ke wilayah Kecamatan Trawas oleh orang Jepang. Mulanya sih hanya untuk penelitian. Namun setelah mengetahui khasiatnya, warga desa Ketapang Rame membudidaya tanaman ini secara organik loh. Ape? Waduh, sak ini neng kono suwe bae wis ning kene. Kamu dari mana? Ampun, dari tadi di sini nunggu kamu. Capek-capek nunggu loh di sana loh. Nih, pakai ini nih. Oh, ya alon-alon iku apa, Mbak? Ini buat ngambil daun asitaba supaya dia kecabut. Oh, pakai ini. Iya, tuh. Oh, ya wis. Dari Ibu. Ayo, Mbak ya. Ternyata, Rek, tangkai asitaba ini lumayan keras. Jadi nggak bisa dipetik pakai tangan kosong. Nah, aku dan Mbak Mei dibekali pisau runcing yang bisa dipakai di jari, supaya lebih mudah memanen daun asitabanya. Tetapi, cara memanennya juga harus diperhatikan ya. Sebab tanaman asitaba ini tumbuh dengan 2 tangkai bercabang. Nah, ternyata kita hanya perlu memotong salah satu tangkainya aja. Karena kalau enggak, bisa mati dan tidak tumbuh lagi tanamannya. Loh, ojo ngono, Mas. Lah medhe. Dan ayu tenan yo. Lah ojo ngono, iki Dipun, Bu. gak iso tumbuh maneh, lek sampean petik kabeh. Waduh. Gak iso tumbuh maneh. Mbak Mbak, apa lewat kado? Gara-gara Mbak Mei iki, Bu. Oh, gara-gara aku. Padahal dia loh, Bu. Ini, Bu, banyak banget yang dia potong. Bu, Sampai ale botak ngono. kayak gini. Wah, Gak fokus, parah dari gak nih fokus, Afif Bu. nih. Nah, ini kita lagi metik asitaba. Kalau orang sini bilang itu seledri Jepang, dan ini nggak tumbuh di sembarang tempat. Nah, ini hanya bisa tumbuh di sini nih, di Desa Ketapang Rame, tepatnya di lereng Welirang. Dan ini tuh tanamannya sangat berkhasiat, mulai dari batangnya, daunnya, sampai getahnya, sampai akar-akarnya bahkan loh. Ini bisa untuk pengobatan herbal. Jadi ini banyak banget manfaatnya, Pip. Wah, kayak akan manfaat ya, Mbak ya. Ya. Wes, Mbak, ayo, Mbak, wes Ini cukup udah lagi. cukup ya kayaknya. Wes, yuk. Yuk, Bu. Ayo, Bu. Go. Hasil perkebun aku dan Mbak Mainia ini sudah cukup banget untuk diolah. Kalau orang sini sih biasa menyulap asitaba menjadi minuman teh herbal untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tetapi, karena daun asitaba rupanya bisa dikreasikan jadi berbagai olahan, rasa-rasanya aku lagi pengen makan yang manis-manis nih, Viv. Bisa nggak ya asitaba ini tetap berkhasiat walau jadi makanan manis? Cari tahu yuk. Getah asitaba bermanfaat untuk menyembuhkan darah tinggi atau hipertensi. Sementara kandungan di dalam daun asitaba ini bisa menetralisir gula darah. Karena terdapat antioksidan flavonoid yang terkenal memiliki sifat antibakteri hingga anti jamur. Wah, kalau gitu kita bikin bolu yuk dari daun asitaba. Kayaknya nikmat banget nih, ngemil bolu yang aman untuk dikonsumsi. Boloku kabeh, kali ini kita mau bikin bolu, tapi bukan sembarang bolu karena kali ini kita bakal tambahin asitaba. Nah, bolu seledri Jepang. Wah, kayak apa ya? Wah, rasanya kayak ngopo ya, Mbak ya. Penasaran ya? Langsung aja yuk, Mbak. Yuk. Wes, yuk, dolah yuk. Yuk. Bahan yang disiapkan cukup sederhana, sama halnya kalau mau bikin bolu pada umumnya. Ada telur, tepung terigu, dan sedikit gula pasir. Nah, yang membedakan hanya ditambahkan dengan daun asitaba secukupnya saja. Tetapi bukan hanya untuk sekedar topping loh ya. Daun asitaba ini dimasukkan ke dalam adonan sebagai isiannya. Jadi,
betul-betul terasa di setiap gigitan. Kayak iklan ya aku. Setelah adonannya siap, langsung aja yuk kita kukus. Waktu pengukusan nggak perlu terlalu lama, karena ternyata daun asitaba juga membantu adonan cepat mengembang. Jadi hanya butuh waktu sekitar 10-15 menit saja. Nah, nggak perlu repot-repot lagi kan, pakai baking powder segala. Deh, yuk kita angkat yuk. Wes lah. Weh, Weh, wis ngembang loh. udah ngembang yuk. Mateng ya wis diangkat wae ya. Iya. Bolo-boloku, ya nggak? Wah, udah cocok tuh. Udah jan banget nih. Nah ini dia bolu asitabanya sudah selesai, sudah jadi. Saatnya kita nikmati bersama ya Mbak yo. Ya sabar rasanya kayak apa ya Pip ya Mbak Rita? Aku ya Yuk, gak sabar langsung buat aja. terima iki. Apa? Oh, ya wis ya makan, Ya, makan. Walah, nikmat banget ini Rek. Bolunya masih hangat, masih fresh from the tungku. Hehehe. Apa bedanya rumah kosong sama Apip? Rumah kosong karo aku. Ini apa ya? Wis beda iku Mbak Opi ya apa iku? Kalau rumah kosong jadi sarang hantu. Medeni ku. Ya kalau Apip sarangnya yo. Waduh, Rek. Waduh ki. Nggak berasa ya, ngemil bolu asitaba sambil bercanda, tahu-tahu sudah habis aja nih bolunya. Mbak, kalau lagi di Jawa Timur, nggak afdol rasanya kita tidak mengolah masakan pedas-pedas. Apalagi di Trawas ini, banyak banget makanan khasnya. Tahu nggak? Kalau ikan di sini bisa dipepes tetapi bukan sembarang pepes loh. Cara masaknya unik banget. Bahan masak ikan yang mau dipepes dan dibakar ini jangan lupa disiapkan dulu ya. Karena mau makan yang pedes, kita campurkan cabai merah besar, cabai rawit, dan bumbu dapur lainnya seperti bawang merah, bawang putih, jahe, hingga kemiri. Jangan lupa daun asitabanya yuk. Aku dan Mbak Mei membumbui ikan sebelum dibalut dengan daun pisang. Sementara Ibu E siap menyambal. Setelah berbentuk pepes, kita masukkan ke dalam bambu muda untuk dibakar. Nah ternyata ini loh cara masak yang tadi Apip bilang unik karena kita bakar ikan itu di dalam bambu. Terus ya diputer-puter aja dan kayaknya ini udah mau matang ya Pip ya. Nah, tapi ini nggak boleh pakai bambu sembarangan, harus yang masih muda karena apa? Biar matangnya itu merata dan bambunya itu nggak ikut terbakar, Mbak. Oh gitu. Oh. Dan ini kalau udah matang aromanya udah kecium nih ya. Nah, itu Mbak. Ya wis, Mbak. Ikan nila yang kita bakar ini akan terasa lebih sedap karena bumbunya dijamin lebih meresap Yorek. Namanya juga tertutup di dalam bambu. Tapi perlu diperhatikan juga ya ukuran bambu dan ikannya supaya muat. Biasanya sih kalau di sini pakai bambu berdiameter sekitar 8 cm. Perlu waktu hingga 2 jam supaya ikan matang dengan sempurna. Tapi tergantung besarnya bara api juga Ki. Sambil membakar ikan, sambal dan sayur asitabanya juga dipersiapkan. Ini dia tampilan ikan nila bambu bakar pakai sambal terasi dan sayur asitaba alias seledri Jepang. Dari bentuknya aja sih udah pasti jadi santapan nikmat banget siang-siang begini, Rek. Ini dia pepesnya sudah mateng. Asitabanya juga nih Pip. Sabar ya, Bu Mas. Mbak Mi, Ya. ayo langsung ayo. Ayo langsung aja yuk makan yuk.
Jadi meski pepesnya ini dibakarnya pakai bambu, ternyata matenya itu merata, mulai dari bumbunya yang meresap ke dagingnya dan rasa dari kanilanya juga empuk. Ada pedasnya bumbunya ya, Bu ya. Dan matenya itu memang benar-benar merata, aromanya pun juga tercium. Wah, pas banget sama lalapannya asitaba. Ternyata perpaduannya tuh pas. Terus sambelnya Bu, wah nikmat banget ini sambal terasi, lalapan asitaba sama pepes ikan dibakar bambu. Jadi Wah. makin seger ya Mbak yo. Seger. Mas, seger. Ayo nek wis entek Mbak. Aku udah nambah loh ini. Iya. Memang yo, alam itu memberikan banyak manfaat. Tanaman asitaba seakan menjadi primadona tersendiri bagi warga di sini. Jadi makanan cemilan bisa, dilalap sayur seperti tadi, yo nikmat. Buat anak negeri yang sedang mencari tanaman asitaba untuk kesehatan, bisa banget yo rek, langsung melaku ning Trawas, tepatnya di desa Ketapan Rame. Sopo sih yang ndak suka kopi? Semua pasti setuju kalau lagi berada di daerah dingin semriwing seperti di desa Ketapan Rame ini, paling enak itu yuk, nyeduh kopi. Tapi tahu nggak, kalau kopi yang tumbuh di sini hanya kopi jenis Arabica aja. Sebab kebun kopinya berada di dataran tinggi. Dijamin deh, biji kopinya ini berkualitas. Nah, menariknya lagi, kopi ini adalah tanaman yang termasuk baru dikembangkan menjadi komoditas di sini loh Mbak. Tetapi sudah jos, panennya bisa lebih dari 1 ton untuk 1 hektar lahan. Waktu panen dari tanaman kopi juga relatif subur. Karena dalam setahun aja kopi di sini bisa 2 kali panen, yaitu di awal dan di pertengahan tahun. Iya Mbak. Oh, lihat nih punyaku udah Wah, banyak. udah akeh yo. Udah. Nah, sekarang lagi bersama Mbak Mei. Ini kita lagi metik salah satu hasil alam dari desa Ketapan Rame, yaitu biji kopi. Wah, subur banget ya Mbak ya? Iya, kamu tahu nggak sih Pi, padahal di sini itu menanamnya tuh belum lama, baru sekitar 2015 dan ini ditanam di atas ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Jadinya kayak gini. Subur kabeh Mbak kene Mbak ya? Iya, banyak banget kan ini kita bisa petik yang merah-merah aja Wes, ya. lewat ono yo. Oke. Ono yo paling yo. Lanjut. Wah, melihat tanaman kopi subur seperti ini, nggak percaya yo kalau kopi dibilang sebagai komoditi yang baru berkembang di sini. Nggak sedikit rupanya warga yang beralih jadi petani kopi loh rek. Gimana enggak? Biji kopi yang dihasilkan di sini melewati serangkaian proses hingga berakhir menjadi green bean. Sekarang kalau dijual, harga per kilogramnya bisa mencapai Rp180.000 di pasaran Jawa Timur. Betul langsung Bu. Ini udah cukup ya Bu ya? Iya. Udah Iya. bisa buat jualan ya. Yuk, Ah, kayak gini. Sip. Setelah dipetik dan dikumpulkan, proses pasca panen paling penting adalah pengeringan. Ini menjadi hal yang paling utama sebab akan menentukan kualitas biji kopi. Di desa Ketapan Rame, para petani kopi sudah memakai rumah kaca atau greenhouse sebagai tempat mengeringkan biji kopi usai panen. Rumah kaca menggunakan atap dengan lembaran fiber yang tahan sinar ultraviolet dan bisa tembus sinar matahari lebih dari 80%. Dengan begitu, kadar air di dalam buah ceri kopi akan turun mencapai tingkat kering yang sempurna, yaitu 12,50% di dalam biji kopi. Jadi sebelum diolah, biji kopi ini harus melalui beberapa proses. Salah satunya yaitu dijemur seperti ini. Nah, ini ruangannya itu khusus karena atapnya itu dapat menyerap panas dan kalau hujan pun nggak akan kehujanan. Nah, panasnya itu stabil. Nah, isi kopi ini, ayo. Langsung aja nih, biji kopi yang sudah kering sempurna, kita bawa untuk diolah. Iya, tetapi sebelumnya harus disangrai dulu yo. Karena kalau enggak, yuk nggak bakal bisa diolah dan nggak bakal mengeluarkan cita rasa kopi.
Dalam skala kecil, proses menyangrai atau merosting tradisional ini nggak memakan waktu lama kok. Hanya perlu sekitar 10-15 menit saja. Nah ini dia pas sangrai atau menggoreng itu aromanya udah keluar. Nikmat banget ya Bu ya, udah kecium harumnya. Dan pas menggoreng seperti ini warnanya harus sudah sampai coklat. Yang mau kita olah itu kopinya jenis Arabica. Wah bakal jadi apa nih ya Bu? Selain pastinya untuk diseduh kopi, kali ini kita mau bikin kue kering rasa kopi. Wah, auto melek nih kalau makan cemilan seperti ini. Nah, selagi Mbak Mei sibuk menyangrai, aku biar membantu menumbuk kopi yang sudah siap diolah. Selain itu, ada juga bahan-bahan yang dipersiapkan untuk membuat cookies kopi atau sebutannya di sini adalah kue sumprit. Familiar toh sama bahan-bahan kue kering ini? Yaps, ada tepung terigu, tepung maizena, telur, santan hingga mentega dan pastinya bubuk kopi. Wes, langsung aja kita bikin adonannya. Nah, gini Bu. Ayo wangi gini Bu. Diapain ini Bu? Aduk ya. Aduk aja, tangan aja Bu. Sebenarnya ini prosesnya sama kayak kalau kita bikin kue pas lebaran. Cuman aku nih emang jarang juga ngeliat kue kering tapi pakai kopi. Nah, Mbak Mei baru tahu kali ini kan? Ya, iya sih. Kebanyakan keplosok sih Mbak. Wah. Nah, jadi Bolo, kopi itu nggak cuma bisa diolah menjadi minuman aja. Nah, kali ini kita bikin kue. Wah, pasti enak dong. Kue kopi loh, Mbak iki. Iya, kapan-kapan kamu ikut aku ke pelosok ya? Waduh, ngono. Iya. Gas we karo kue. Apa sih sing ngerang? Salah. Nah, adonannya udah siap nih dipanggang. Tapi lagi-lagi, memang cuma di jejak anak negeri mengolah makanan dengan cara-cara yang unik dan udah sangat jarang banget ditemui. Loh iya dong Mbak, kalau nggak gitu bukan jejak anak negeri namanya. Nah, jadi kita ini masih pakai oven tradisional dengan cara dipanggang seperti ini. Nah, dari bawah ada api dan di atas sudah kita kasih seng. Nah, ini dikasih mawa ini agar matangnya itu atas bawah merata. Saat memanggang dengan oven ini, semua ditentukan dari arang yang dipakai. Semakin bara apinya besar, akan semakin cepat matang. Yuklah, hari sudah hampir gelap nih. Pas banget menikmati kopi Arabica ditemani cemilan kue keringnya. Wah, memang paling cocok nih makan kue kopi ditambahin dengan ngopi. Wah, rasa dari kuenya itu dia itu gurih, manis ya Mbak ya? Oke. Tapi nggak terlalu manis juga, Pep. Jadi ini karena kopinya tuh netralisir rasanya. Jadi cocok banget ya Mbak ya? Pas sambil nyeruput kopinya. Oh, wes seruput sih Mbak. Memang menikmati kopi menuju senja udah paling top deh. Biar kayak anak sekarang. Selain aroma kopinya yang khas pekat Arabica, tanaman kopi yang tumbuh subur di Ketapang Rame seolah memberi peluang rezeki bagi warga desa. Karena alam memberikan banyak manfaat. Rek, seperti nggak ada habisnya hasil bumi di desa Ketapang Rame ini. Buah pisang menjadi salah satu komoditi yang melimpah, namun hampir ditinggalkan sama warga di sini. Jadi kondisinya sedikit kurang terurus. Untuk memanen buah pisang, nggak perlu dipanjat Rek. Cukup menarik batang pohon pisang hingga ke tanah, kemudian dipanen buahnya secara langsung. Piye iki malah nibani to, Mbak? Aduh, katanya bisa nggak ada paha. Lah mbok icuri iki mau cagake. Bane. Wah, ketiban, Pak. Aduh. Mantep tenan ya.
Pun Pak, butuh apa-apa Pak? Nah, buah pisang yang sudah siap panen terlihat dari tandan pisang yang cenderung seperti akan jatuh dengan sendirinya. Oke, jadi aku sih ya ngelihatnya ini agak miris ya Pip, padahal pisang bisa jadi salah satu komoditi yang berpotensi di sini. Tapi pas kita datang ini musimnya malah gagal panen Pip. Padahal ini kalau dijual, satu sisir gini kamu tahu nggak harga berapa? 25.000 sampai 30.000. Kalau satu tandan gini bahkan bisa capai 100.000 loh. Aduh Mbak, ini kebanyakan kepelosok sih. Ini bukan Indonesia aku Mbak, ini di luar negeri. Yang penting nih, sedikit banyak, yang penting itu banyak manfaatnya. Karena alam memberi banyak manfaat. Halo boloku, semua sepakat dong kalau pisang ini sebenarnya langsung dimakan aja udah enak. Nah kali ini mau kita olah menjadi salah satu jajanan khas dari Ketapang Rame. Kalau orang sini sebutnya tuh Brubi, tapi biasanya lebih dikenal di ruangan sana itu Nagasari. rasanya kayak ngopo ya? Ya Bu, digawe Bu. Ternyata bahan-bahan yang disiapkan mudah banget ya Mbak. Yang pasti sih pisang, tepung beras, gula pasir, dan sedikit santan. Setelah itu kita campurkan bahan-bahannya hingga menjadi adonan yang legit. Kemudian tinggal diisi buah pisang. Lalu kemudian dibungkus deh dengan daun pisang. Nah, gampang banget kan? Anak negeri, siapa nih yang cuma tahu bentuknya tapi nggak tahu namanya? Maksudku bentuk kue jajanan pasar loh, Rek. Kayaknya kamu deh yang kurang familiar sama Nagasari. Dalam budaya Jawa, kue basah ini punya filosofi ketulusan hati loh. Nama Nagasari merupakan penggabungan dari dua suku kata, yaitu naga yang berarti hewan melegenda sebagai lambang kehormatan, dan sari yaitu isi utama dari suatu benda. Wah iya Mbak, aku sama kayak ibu-ibu di sini. Lebih mengenal kue yang terbuat dari tepung beras ini dengan sebutan kue brubi. Masih bisa dimaklumi Yurek, karena terkadang setiap daerah memiliki sebutan khasnya masing-masing. Nogosari sendiri sebetulnya berasal dari Indramayu, Jawa Barat, sebab daerah tersebut dikenal sebagai penghasil tepung beras. Tapi jangan salah Yurek, di Jawa Timur, Malang yang merupakan penghasil pisang terbesar juga kerap dikenal nih sebagai daerah yang wajib menghadirkan brubi sebagai kue khas tradisionalnya. Iya, soalnya selain tepung beras, buah pisang juga jadi pemeran penting di dalam brubi atau Nagasari nih. Bagaimana enggak, pisang jadi isian utama kue ini. Lalu dibalutnya pakai daun pisang pula. Nah, jadi nggak sabar nih mau makan Nagasari. Sekarang tinggal mengukusnya aja, lalu kue Nagasari siap dinikmati. Kue basah jajanan pasar ini menjadi salah satu kue khas tradisional yang rendah kalori loh. Selain itu, kandungan kalium yang ada pada buah pisang bermanfaat sebagai anti hipertensi, sehingga membantu penurunan tekanan darah. Cocok berarti yo untuk mengembalikan energi. Apalagi kandungan karbohidrat dan mineral pada buah pisang juga banyak loh. Nah, iki lho boloku, brubi atau Nagasari seko Ketapang Rame tentunya ya Mbak ya. Monggo Bu, dinikmati bareng-bareng ya Mbak. Wah, yuk. Boloku kabeh, rasane Nagasari iki manis, teksturnya juga lembut. Pokoknya iki enak banget Mbak. Apa meneh toppingnya pakai pisang. Tambah manisnya pol. Pisang yang tadi kita ambil ternyata benar memang di sini tuh banyak banget dari hasil alam yang diolah dan dimanfaatkan. Karena apa, Pip? Karena alam memberi banyak manfaat. Makasih ya, aku udah diajak menjelajah desa wisata yang asik banget enak di ini, Kabupaten sangat Mojokerto, enak. Jawa Timur. Selain panorama alamnya, hasil bumi di desa Ketapang Rame ini bikin aku pastinya mau kembali lagi ke sini nih. Apalagi dengan beragam olahan makanannya yang unik-unik. Sama-sama yo Mbak Menia. Makasih loh udah mau mengeksplor bareng jajanan negeri. Karena alam memberikan banyak manfaat.